Saudara, dalam perjanjian lama, Allah telah berulang kali mengutus para nabi untuk memperingati manusia akan dosa. Tuhan Allah bahkan telah menurunkan hukum Taurat, supaya manusia bisa mengetahui segala perintah Tuhan dan memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Tetapi hukum Taurat justru menerangi segala keburukan manusia, sehingga kita dibuat tidak berdaya di hadapan semua hukum-hukum itu. Karena kebenaran menuntut kesempurnaan dalam mentaati setiap perintah hukum Taurat. Dan ketika seseorang bersalah terhadap satu hal, maka dia juga bersalah terhadap seluruh hukum lainnya. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus bahkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dari hukum Taurat. Misalnya jangan berzina. Saat itu, semua orang berpikir kalau perzinahan adalah hubungan seksual di luar nikah. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kesempurnaan menuntut kebenaran, tidak hanya yang terlihat di luar, tetapi apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudara, kita semua adalah manusia celaka. Tidak hanya kita pasti bersalah terhadap salah satu hukum yang tertulis itu, tetapi hati dan mata kita bersalah dalam begitu banyak hal. Di hadapan hukum Taurat, tidak ada satupun manusia yang kedapatan benar. Semua manusia keturunan Adam telah berdosa dan berada di bawah hukuman Allah. Itulah sebabnya Tuhan Allah tidak lagi mengirimkan nabi-nabi untuk mengajar manusia. Karena bapa leluhur dan nabi pun adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, semuanya adalah manusia berdosa. Jadi apa gunanya Tuhan mengutus nabi lagi? Tidak ada dan tidak akan ada nabi lagi. Karena yang manusia butuhkan adalah seorang juru selamat. Itulah sebabnya Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia sebagai juru selamat manusia. Yesus tidak lagi mengajarkan perintah-perintah yang mendatangkan hukuman, tetapi memberikan kita jalan keselamatan menuju kehidupan. Bukan lagi berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita, dan itu disebut dengan kasih karunia. Keselamatan hanya datang dari Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan menjadi juru selamat kita. Karena hanya Dia yang sanggup dan layak menyelamatkan umat manusia dari dosa. Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Jadi saudara, firman Tuhan yang sama ini telah berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Dia datang untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat, menggenapi nubuatan para nabi, menggenapi rencana keselamatan Allah. Malaikat yang mengabarkan kelahiran Yesus juga mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Karena tidak ada Juru Selamat selain Tuhan sendiri. Tuhanlah yang menyelamatkan dan mengabarkan, bukan nabi ataupun rasul. Hanya kesempurnaan yang bisa membawa manusia ke dalam kesempurnaan. Hanya kebenaran sejati yang bisa membenarkan kita semua, dan itu semua datangnya dari Tuhan dan bukan manusia. Tuhan Yesus berfirman, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara, Yesus bukan hanya jalan, tetapi juga tujuan. Karena secara hakikat, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai jalan hidup kita, maka kebenaran Yesus akan memerdekakan kita dari segala kutuk dosa. Dan saat kita percaya di dalam nama Yesus, Anak Allah, maka kita akan menerima kasih karunia-Nya
yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Karena di dalam Yesus kita dapat melihat Allah. Haleluya, di dalam Yesus kita dapat mengenal dan melihat Allah. Karena Bapa dan Yesus adalah satu secara hakikat, yaitu Allah. Saudara, jangan menaruh harapanmu kepada manusia lagi, karena hanya Tuhan yang bisa menjamin keselamatanmu. Berhentilah menjadi juru selamat bagi dirimu sendiri dan percayalah di dalam nama Yesus. Saat ini juga, undanglah Yesus untuk menjadi Tuhan dan juru selamat pribadimu. Amin.